Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo pemuda pencerah Islam, bertemu lagi nih bersama saya Clara yang akan menemani Anda dalam 7 menit ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Dan tentunya pasti dong teman-teman tahu apa aja sih amalan-amalan yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Oke, kali ini saya menggunakan referensi dari jurnal tadabbur.republika.co.id. Berikut jurnalnya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung mari kita simak dan juga membahas tentang apa aja sih amalan-amalan yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini, setiap amalan yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Nah, ada beberapa amalan yang biasanya dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Yang pertama ada membaca ayat suci Al-Quran. Nah, biasanya membaca ayat suci Al-Quran atau biasa disebut dengan tadarus, itu kan biasanya memang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dong pada saat tidak bulan suci Ramadan kita tidak membaca Al-Quran. Tapi pada saat bulan suci Ramadan tiba, kita disunahkan untuk membaca ayat suci Al-Quran, karena itu nanti akan melipat gandakan pahalanya kita gitu loh. Jadi biasanya nih teman-teman, pada saat bulan suci Ramadan itu kan kita sering tuh membaca Al-Quran, entah itu sholat subuh, setelah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, bahkan setelah sholat tarawih itu kita selalu melakukan tadarus Quran. Nah, kenapa? Karena memang pahalanya di situ tuh luar biasa gitu pada saat bulan suci Ramadan tiba gitu. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril memperdengarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di setiap malam bulan suci Ramadan. Hal ini yang dimaksudkan dengan memperdengarkan itu, yang dimaksud adalah membaca dengan sebuah pemahaman. Jadi tidak hanya ayatnya saja yang dibaca, nah, melainkan juga arti setiap ayat tersebut gitu. Jadi Nabi Muhammad ini diperdengarkan oleh malaikat Jibril sebuah ayat atau sebuah surat, itu tidak hanya suratnya saja gitu, melainkan juga apa sih artinya, apa sih isi kandungannya di dalam suratnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, amalan kedua adalah memberi makanan orang berbuka puasa. Nah, ini biasanya yang memang pada saat bulan suci Ramadan itu kan banyak nih orang-orang yang membagikan takjil di pinggir jalan, ya kan? Nah, itu memang biasanya dilakukan pada saat bulan suci Ramadan, karena orang yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa itu pahalanya dilipat gandakan. Bahkan ada hadis yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makan untuk orang berbuka puasa, maka baginya pahala sebesar pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, jadi teman-teman, orang yang berpuasa kemudian mereka berbuka puasa terus memberikan sedikit makanannya kepada orang yang berpuasa tersebut, itu pahalanya juga cukup yang luar biasa gitu, seperti pahala orang yang berpuasa tersebut kayak gitu. Nah, kadang kan ada nih orang yang berpuasa tapi dia itu mohon maaf ya teman-teman, itu kayak tidak mampu untuk membeli sebuah makanan gitu. Mereka berbuka dengan minuman saja pun mereka sudah bersyukur kayak gitu. Nah, kita nih sebagai umat muslim yang memiliki harta yang lebih atau rezeki yang lebih, kan alangkah baiknya tuh rezekinya kita atau hartanya kita yang lebih itu kita sedekahkan demi memberikan sebuah makanan kepada orang yang berpuasa yang dikiranya tidak mampu, seperti itu. Itu juga merupakan sebuah amalan-amalan yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Kayak gitu teman-teman. Kemudian amalan yang ketiga adalah menyedekahkan harta. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan.
riwayat hadis At-Tirmizi. Nah, kenapa sih pada saat bulan suci Ramadan itu kita harus beramal? Karena sesuai kataku tadi ya teman-teman yang di awal, karena pada saat bulan suci Ramadan ini setiap amalan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nah, makanya di sini tuh orang-orang umat muslim seluruh dunia itu pasti berburu amal gitu loh, berburu pahala ini, karena kan pahalanya tuh dilipat gandakan gitu, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya atau tidak seperti bulan suci Ramadan ini gitu. Jadi kita kalau kita mempunyai sedikit rezeki, alangkah baiknya kita sedekahkan rezeki kita sedikit, karena itu bakal balik ke diri kita sendiri gitu loh, bukan kepada orang lain tapi ke diri kita sendiri juga gitu. Untung buat orang lain juga untung buat kita, seperti itu. Kemudian yang keempat ada qiyamul lail atau sholat malam. Nah, biasanya di luar bulan suci Ramadan nih teman-teman kan jarang banget itu bangun, yang namanya bangun buat sholat malam kan gitu jarang. Nah, pada saat bulan suci Ramadan itu alangkah baiknya tuh kita melakukan qiyamul lail, karena ada hadis yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan suci Ramadan dengan didasari keimanan dan juga mencari ridho Allah, maka diampunkan untuknya dosa-dosa yang lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, biasanya kan teman-teman kalau di luar bulan suci Ramadan itu kan kayak masih tidur, masih ngantuk kayak gitu kan. Nah, tapi pada saat bulan suci Ramadan tiba itu kan pasti teman-teman bangun lebih awal tuh, lebih awal dari biasanya kayak gitu. Biasanya kan sahurnya ada yang jam 1, jam 2, ada yang jam 3, setengah 4 bahkan kan. Nah, itu alangkah baiknya kita melakukan sholat qiyamul lail terlebih dahulu agar mendapatkan berkah gitu. Kemudian amalan yang kelima ada berdoa. Nah, setiap orang itu pasti berdoa setelah sholat, berdoa setelah melakukan apapun pasti berdoa, entah itu di luar bulan suci Ramadan maupun di bulan suci Ramadan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak bertolak doanya, yakni orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, serta orang yang terzolimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, dari hadis tersebut di atas bahwa disampaikan para ulama juga berpendapat demikian gitu loh, bahwa disunahkan bagi siapa saja yang berpuasa untuk berdoa saat ia sedang berpuasa, seperti itu. Kemudian amalan keenam ada iktikaf. Nah, disunahkan nih buat teman-teman semuanya yang sedang berpuasa itu melakukan iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid, terlebih lagi dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan itu pahalanya tuh mengejar-ngejar gitu loh. Apalagi iktikaf di sebuah masjid itu nuansanya tuh luar biasa kayak gitu. Nah, itu dia teman-teman 6 amalan-amalan yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Nah, alangkah baiknya nih teman-teman salah satu dari amalan tersebut dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Syukur-syukur setelah bulan suci Ramadan teman-teman masih melakukan amalan tersebut ya kan, karena sudah terbiasa selama 1 bulan kayak gitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.